Baik, selamat pagi anak-anakku dimanapun berada, terutama anak-anak saya kelas 10 yang berada di rumah masing-masing. Semoga senantiasa sehat walafiat dan jangan lupa selalu berdoa agar kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik, pada pagi hari ini kita akan memulai lagi dengan pembelajaran kita yang mana minggu lalu kita sudah sama-sama belajar tentang aku pribadi yang unik. Dan pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang mengembangkan karunia Allah. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, sumber segala sesuatu, Engkau memberikan talenta untuk kami kembangkan. Engkau memuji para hamba yang baik dan setia, yang dengan penuh tanggung jawab mengembangkan talenta yang mereka terima. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap Yesus, supaya kami ingat bahwa Ia begitu mengasihi kami dan telah mempertaruhkan nyawanya demi kami. Bantulah kami supaya terus berusaha menjadi orang yang beriman, yang dewasa dan sungguh terlibat dalam persekutuan jemaat, pewartaan, ibadat, kesaksian, serta pelayanan pada masyarakat. Ya Bapa, bantulah kami supaya selalu mensyukuri apa yang kami terima dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya apa saja yang ada pada diri kami, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, terutama pembelajaran kita yang kedua tentang mengembangkan karunia Allah. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, yang mana setelah pembelajaran daring ini, peserta didik dapat menjelaskan dan mensimulasikan, serta mengungkapkan rasa syukur atas karunia Allah pada dirinya dengan segala kemampuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada pertanyaan ini anak-anakku. Ketika anak-anak saya mendengarkan kata talenta, apa yang ada dalam pikiran anak-anak saya? Silakan berpikir sebentar, lalu menjawab dengan apa yang ada dalam pikiran anak-anak. Mari kita lihat pengertian talenta. Talenta adalah suatu daya membentuk seseorang mampu mengembangkan dirinya dan menggapai kebahagiaan dan keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Allah mengaruniakan bakat, kemampuan, dan talenta dalam diri manusia. Allah menghendaki agar bakat, kemampuan, atau talenta yang diberikannya itu terus diolah, diasah demi perkembangan pribadi kita atau pribadi manusia itu sendiri. Jika kita mampu mengolahnya, maka kita akan siap menjalani dan meraih masa depan yang lebih baik. Baik anak-anakku, pada materi yang lalu kita sudah belajar bersama-sama. Manusia diciptakan oleh Allah dengan keunikannya masing-masing, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perlu disadari bahwa di dalam pribadi yang unik ini, Allah memberikan karunia khusus yang nantinya bisa membuat orang tersebut bahagia di dalam hidupnya. Karunia khusus itu misalnya kemampuan, bakat, atau potensi yang dimilikinya. Seringkali kita sebagai orang muda, pada khususnya juga orang muda Katolik, kurang menyadari kemampuan-kemampuan dan talenta-talenta yang ada dalam diri mereka. Di lain pihak, mereka juga sulit menerima keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki. Selain itu juga ada pula orang yang
masih mengalami kebingungan akan kemampuan yang dimilikinya, akan potensi yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, mereka ini perlu dibimbing untuk menemukan, sehingga mereka tahu bahwa mereka memiliki potensi. Mereka tahu bahwa mereka memiliki suatu kemampuan yang sangat luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Mereka perlu dilatih melihat kemampuan yang menonjol, kebiasaan-kebiasaan yang paling disukai, dan minat apa yang mereka tekuni. Mereka juga perlu dilatih mendengar pendapat dari teman-temannya atau dari orang lain yang sekiranya membangun dan memperkokoh, memperkuat apa yang menjadi kemampuan atau talenta atau potensi mereka. Sekiranya kita harus menyadari bahwa adapun bakat dan kemampuan setiap orang itu adalah berbeda. Tidak semua kemampuan bakat yang diberikan itu adalah sama. Saya kasih contoh. Orang yang pandai dalam pelajaran matematika belum tentu ia pandai berolahraga. Ia pandai dalam ilmu fisika atau IPA, belum tentu ia pandai dalam berolahraga juga. Atau orang yang pandai bernyanyi, belum tentu ia pandai berolahraga. Ia pandai dalam pelajaran IPA, belum tentu ia pandai dalam bersosialisasi dengan teman-temannya. Itulah contoh. Kenyataan-kenyataan semacam ini seharusnya kita menyadari, sebab setiap orang memiliki potensi, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Baik anak-anakku, sebelum kita melanjutkan materi yang lebih lanjut, kita akan menonton sebuah video pendek yang diceritakan oleh seseorang. Dia sebagai seorang pemain catur yang sangat luar biasa. Dia ini adalah seorang wanita yang bernama Irene Karisma Sukandar.
Setelah kita menonton video tersebut, kita ada pertanyaan. Ya, semoga anak-anak saya benar-benar melihat video yang ditayangkan tersebut. Dan inilah pertanyaannya. Yang pertama, apa yang terpikir oleh anak-anak saya saat melihat video tersebut? Yang berikut, bayangkan, tokoh yang ada di dalam video tersebut adalah dirimu. Kira-kira kemenangan atau menjuarai dalam bidang apa? Lalu, menjadi Grandmaster di dalam bidang apa? Yang kedua, apa yang Anda lakukan sehingga bisa mencapai kemenangan itu? Dan yang ketiga adalah siapa saja yang berperan dalam mencapai kesuksesan tersebut? Dan anak-anak saya bisa menuliskan jawabannya dan kirimkan lewat Google Classroom. Dan tugas yang kedua adalah sebagai berikut. Tuliskan kekuatan dan kelemahan diri masing-masing. Ini dia punya formnya, silakan dibaca lalu diisi sesuai dengan kemampuan, keterbatasan yang ada di dalam diri masing-masing. Nah, ini video mengembangkan talenta terutama bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus. Ya, mari kita nonton bersama, mari kita simak bersama. Semoga video ini dapat memberikan motivasi bagi kita dalam mengembangkan karunia Allah. Mereka menyanyi dengan hati, nampak memang tidak bisa melihat, tetapi akhirnya umat melihat, penonton melihat betapa ajaibnya Tuhan, betapa adilnya Tuhan. Dan ini saya sendiri merasakan luar biasa. Di hadapanmu, ya Tuhan, ku persembahkan syukurku karena kasih-Mu yang besar, melebihi segala-galanya. Terimalah ya Tuhan persembahanku padamu, sucikanlah diriku agar layak di hadapanmu. Dengan segenap hatiku, aku bermasmur bagimu dengan kidung pujianku, nyanyian baru bagimu. Di hadapanmu, ya Tuhan, ku persembahkan syukurku karena kasih-Mu yang besar, melebihi segala-galanya, melebihi segala-galanya. Apa kesanmu tentang tampilan dari Bakti Luhur? Semua terperangah dan terpesona, kagum pada karya Tuhan. Dan mereka ini adalah anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan, yang sungguh ajaib untuk mewartakan keadilan Tuhan. Setelah kita menonton video tersebut, ada pun pertanyaan untuk kita. Yang pertama, buatlah suatu kesimpulan singkat tentang video tersebut. Yang kedua, apa kesan Anda setelah menonton video tersebut?
Dan yang ketiga, jika Anda di pihak mereka, apa yang Anda lakukan dan mengapa? Dan silakan diisi jawabannya serta mengirimkannya melalui Google Classroom. Baik, selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri orang yang merasa rendah diri. Yang pertama, suka menyendiri. Yang kedua, selalu ragu-ragu dalam bertindak. Ketiga, tidak mau bersaing positif. Keempat, terlalu berhati-hati terhadap orang lain. Dan yang kelima, merasa curiga dengan orang lain. Lalu bagaimana cara mengatasi rasa rendah diri tersebut? Yang pertama, hadapi rasa takut. Yang kedua, menghargai diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Yang ketiga, mengenali diri sendiri. Keempat, mengatasi kelemahan diri. Kelima, melupakan kegagalan masa lalu. Keenam, lain. Dan ketujuh, mencari kelebihan yang dimiliki. Serta kedelapan, mensyukuri hidup manusia sebagai ciptaan Allah. Bagian B. Bagaimana cara mengembangkan karunia Allah menurut kitab suci? Silakan anak-anak saya membaca kitab suci yang ada di rumah masing-masing, terutama dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Di sini saya memberikan suatu kesimpulan yang diambil dari kitab suci. Yang pertama, talenta harus digunakan untuk kepentingan bersama. Yang kedua, talenta harus menjadi garam dia. Yang ketiga, talenta dianugerahkan sesuai kemampuan. Dan yang keempat adalah orang yang tidak menyumbangkan talenta akan menderita. Lalu bagaimana cara kita mengembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, terbuka pada sesama. Yang kedua, mengikuti organisasi muda-mudi. Yang ketiga, mengikuti grup bakat tertentu. Yang keempat, pengenalan diri. Yang kelima, terbuka pada Allah. Dan anak-anakku, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita. Semoga anak-anak saya bisa membaca lebih lanjut di modul yang akan saya kirimkan di Google Classroom, sehingga anak-anak saya mampu memahami lebih dalam tentang mengembangkan karunia Allah. Mari kita akhiri pembelajaran kita ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, kembali kami bersyukur atas karunia yang boleh kami terima dan kami nikmati dalam hidup ini. Kiranya Tuhan senantiasa selalu menjaga kami dan selalu memberikan kami hati yang senantiasa mengembangkan apa yang Engkau anugerahkan kepada kami sebagai talenta yang harus kami emban dan kembangkan di dalam kehidupan kami. Kiranya kami dapat mengembangkan anugerah talenta kami masing-masing setelah kami mempelajari materi mengembangkan karunia Allah ini. Demi nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.